Gimana rasanya kalau teman-teman baru mulai di dunia stok fotografi atau mungkin saya sambil masak soalnya mulai terjun ke dunia fotografi murni, mau jadi wedding photographer, portrait photographer atau apapun, tapi justru teman-teman ngolok-ngolok gila, bahkan disuruh datang ke psikiater, kemudian direndahkan sama saudara, nggak dipercaya sama ibu, bahkan mungkin calon mertua. Jadi ini satu pertanyaan cukup panjang, cukup serius dari sahabat kita di YouTube ya, namanya Mas Cahya. Jadi hari ini saya akan ulas kepada teman-teman semua tentang suka duka saya 15 tahun jadi fotografer, dicemoohin dan lain sebagainya. Tapi apa yang harus dilakukan untuk membuktikan itu semua? So, stay tune guys. Teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya dan selalu ninggalin komentar-komentar yang seru, lucu buat diulas. Dan pertanyaan dari Mas Cahya ini cukup menarik ya, karena saya kayak ngerasain apa yang beliau rasakan sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi nanti saya sambil ngevlog sambil lihat-lihat, jadi saya tuh lagi masak rendang ayam gitu ya. Jadi anak saya suka gitu. Nah ini kita bikin rendang ayam, chicken drumstick. Jadi nanti sambil ngevlog sambil mata saya kemana kesini gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan teman-teman semua dalam nonton vlog hari ini. Oke guys, jadi saya mulai motret 2008. Pada waktu itu saya lulus kuliah 2008. 2009 mungkin ya, lebih tepatnya lebih ke arah ranah profesional yang benar-benar saya memang shooting for living. Jadi saya nggak kerja apapun selain motret. Cuman saya tuh motret dari tahun 2004. Pada waktu itu ada zaman saya dulu tuh marak sekali bisnis buku tahunan, video akhir tahun dan sebagainya. Sebenarnya saya itu motret, awal karirnya adalah sebagai seorang videographer, bikin buku tahunan, diedit Adobe Premiere, terus disetel di giant screen dan lain sebagainya. Itulah kerjaan saya. Pada waktu itu bayaran saya untuk bikin satu pemotretan untuk satu sekolah gitu ya, biasanya 6-7 kelas itu adalah 500.000. Terus kemudian bikin video akhir tahunnya juga 500.000. Jadi saya tuh kerjakan satu sekolah kurang lebih fee saya tuh 1 juta untuk mungkin sekitar 1-2 bulan. Nah, saya bisa kerjakan mungkin 2-3 sekolah dalam satu kali project session. Nah, memang yang namanya Shutterstock ini atau Microstock ini kan sebenarnya bisnis foto receh ya. Cuman ketika pandemi, teman-teman semua tahu lah pasti pandemi rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi ketika pandemi, uang $35, $40 itu tuh bener-bener nyambung nyawa. Nah, ternyata hal itu dirasakan tidak hanya oleh saya, tapi juga sama teman-teman subscriber semua yang rata-rata penghasilannya lebih besar daripada saya. Nah, saya sih bersyukur ya teman-teman mau mencoba bisnis recehan ini, di mana saya juga. Halo. Hi. Who are you talking to? So I make a vlog here, so it's okay. Jadi kalau balik lagi masalah Microstock ini kan sebenarnya bisnis foto receh. Saya salut kalau teman-teman mau masuk ke bisnis yang dapatnya cuma 10 sen, $1, $3 gitu. Tapi yang saya tangkap ya dari sebuah bisnis ini adalah sebuah kata sederhana, namanya adalah hope atau harapan. Nah, mungkin Mas Cahya di rumah ataupun teman-teman di rumah masih melakukan aktivitas utamanya sebagai seorang karyawan atau pengusaha atau apapun, dan menjadikan Shutterstock ini sebagai kayak ya daripada fotonya nganggur lah, kurang lebih begitu. Itu salut saya, itu berarti teman-teman punya rasa syukur yang tinggi dan kayak pengen yang penting apa aja jadi duit lah, kurang lebih begitu. Dan kebetulan suka fotografi ya udah. Nah, habis ini saya akan sharingin kepada teman-teman semua 3 tips jika teman-teman menghadapi kasus dicemooh, direndahkan, diragukan oleh siapapun, dari teman, saudara, tante, om, mertua, pacar, ibu dan lain sebagainya. Izinin saya untuk sharing tentang hal ini. Jadi tips pertama, saya akan ngomong ini loud and clear, sharp and clear, teman-teman, show them the money. Kalau kita di bisnis, kalau kita di dunia apapun ya, bisnis, profesional apapun yang sekiranya kita tidak bekerja kantoran, maka satu-satunya cara untuk
menunjukkan atau memberikan satu pengakuan terhadap diri sendiri itu adalah dengan menunjukkan uangnya. Menunjukkan uang itu tidak terus kemudian kita harus traktir teman, kemudian kita tidak harus pakai mobil mewah dan sebagainya, tapi show them the money itu ini kepada siapapun ya, teman, saudara, bapak, ibu, mertua, calon pacar, dan segala macam gitu. Intinya adalah kalau yang saya praktekin, saya itu setiap tanggal 25 itu saya kasih uang ke ibu saya kandung dan ke mertua saya dulu pada waktu 2011-2010 ya. Mama saya meninggal Juni 2011, papa Desember 2011 juga. Nah, saya nggak pernah miss. Jadi saya selalu pastikan bahwa berapapun yang saya dapat, saya selalu kasih ke dia. Faktanya adalah banyak sekali orang-orang seumuran saya, mungkin di bawah 40, ya range 30 sampai 40, itu yang masih tidak pernah konsisten untuk ngasih orang tua. Padahal kita tidak bicara masalah restu dan lain sebagainya. Saya pikir saya juga awalnya nggak direstuin jadi fotografer. Cuman memberikan apapun kepada orang tua itu adalah tanda kasih kita, karena sebenarnya mereka itu kan secara fisik sudah menurun dan secara kemampuan mengenerate uang juga sudah menurun. Itu kayak tanggung jawab kita sebagai anak yang masih muda untuk memberikan apresiasi yang tanda kutipnya adalah uang bulanan, dan itu angkanya berapapun sih. Saya memulai dari cuma 100.000 sebulan, tapi harapan saya kalau untuk orang-orang yang teman-teman yang orang tuanya adalah karyawan, itu pastikan tanggalnya pasti. Jadi tanggal 25 ya 25. Jadi jangan lebih, karena mereka itu patokannya itu adalah patokan tanggal gajian. Jadi biarkan mereka menikmati apa yang biasa dulu mereka rasakan. Jadi show them the money. Sekarang tips kedua. Teman-teman lakukan sebuah aktivitas yang itu saja. Bisa dilihat dari sisi positif dan negatif ya. Jadi saya akan contohkan begini. Saya Januari besok ke Jepang. Kemudian saya motret. Saya bilang sama ibu saya, mertua ya, Bu, saya Januari ke Jepang, saya motret. Kemudian dulu zaman saya memulai itu saya bilang bahwa walaupun saya nggak ada kerjaan nih, saya bilang sama ibu saya bahwa saya mau ke Imogiri, saya motret. Kemudian dilalahnya, saya tuh melakukan hal itu terus-terusan setiap bulan terus gitu ya. Itu mulai kayak bulan ketiga, bulan keempat, job-job wedding tuh mulai masuk. Dari mulai 500.000, 1 juta, 1,5, itu tuh kayak fee saya pertama kali motret itu 1,6 juta, dan buat saya untuk UMR Jogja pada waktu itu 800.000, saya dapat 1,6 juta, ya shoot money guys. Jadi lakukan terus, jangan pernah berhenti, lakukan terus guys. Kalau misalnya berhenti nanti mulainya nanti susah. Jadi lakukan terus apa yang teman-teman nikmati sekarang. Misalnya yang motret stok ya lakukan motret stok terus, yang motret portrait ya lakukan motret portrait terus. Bikin karya itu jangan yang kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ini spesifik untuk teman-teman yang mau hidup dari fotografi ya. Cuman yang saya lakukan adalah daily. Makanya yang saya suka dengan dunia microstock ini, every single day kita bikin karya. Itu yang bahkan dulu saya tidak menemukan itu di wedding fotografi. Karena wedding tuh saya dulu bikin karya weekly, kadang monthly, kadang-kadang kalau misalnya pas dapat jobnya cuma sebulan sekali ya monthly. Jadi lakukan terus secara konsisten. Ini yang paling susah nih kalau menurut saya. Sekarang tips ketiga, tips terakhir. Saya ini disclaimer dulu bahwa saya adalah tipe orang yang mungkin kalau bahasanya sekarang nyebutnya adalah family man. Jadi saya itu lebih memprioritaskan Nina istri saya dan keempat anak saya, kemudian ininya saya fokus ke keluarga. Jadi kalau bisa tuh pekerjaan itu jangan sampai mengganggu hubungan kekeluargaan kami. Itu susah dicerna, tapi itulah yang saya jalankan selama 15 tahun ini. Maka kalau tips ketiga ini cukup berat, ya hukumnya sunnah. Cuman kalau misalnya teman-teman suka, mau ngikutin, mau barengan, kayak saya punya kayak SL10, teman-teman kembaran lah, ini kurang lebih begitu. Ajak keluarga itu untuk liburan secara periodically. Jadi periodically itu misalnya kuatnya 1 tahun sekali, 1 tahun sekali. Kuatnya misalnya 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Karena liburan itu sifatnya adalah tersier. Maka ketika tadi saya bilang yang pertama adalah show them the money, terus kemudian kasih uang ya, jangan sampai telat gitu. Itu kan kayak kebutuhan primer ya. Jadi kayak beli beras, minyak goreng, telur dan sebagainya. Cuman yang ketiga ini leisure, jadi kebutuhan tersier. Dimana kalau teman-teman sampai bisa memenuhi ini kok pengalaman saya, ini insya Allah sudah tidak ada yang meragukan lagi. Nah, buktinya begini. Jadi ketika saya mulai motret 2009, itu kan yang namanya paling susah sama mertua pada waktu itu adalah meyakinkan bagaimana saya bisa menghidupi istri dan anak-anak.
Suatu ketika akhirnya saya kumpulin sejumlah uang. Saya bilang, mau nggak tahun depan liburan ke Singapura? Ini satu hal yang kayak boom buat mereka, karena mereka belum pernah keluar negeri. Jadi umroh aja belum. Saya tidak memilih umroh karena ya jelas mahal ya. Kita bicara angka 20 juta kali pada waktu itu kali 5, 6 kali 7 orang, jadi kan bisa 140 juta gitu. Saya makanya bicaranya adalah cuman ke Singapura, dan saya hitung 1 tahun saya beli tiketnya itu dulu pakai kartu kredit, cuman kartu kreditnya kayak sebulan sekali saya bayar, saya cicil, sehingga kayak 4 bulan sebelum berangkat semuanya sudah lunas gitu. Saya berangkatnya mereka ke Singapura, saya bayarin 3 hari 2 malam, mampunya cuman itu. Menginapnya waktu itu di bis Hotel Bencoolen, cuman saya bayarin mereka keliling-keliling pakai bis yang rooftopnya kebuka itu, terus kemudian naik Singapore Flyer, saya bayarin makannya segala macam sampai saya kasih uang saku. Nah, teman-teman tidak perlu harus sesama seperti saya sampai harus ke Singapura. Liburan itu misalnya teman-teman bahkan misalnya nih ya, teman-teman tinggal di Solo, teman-teman bisa main ke Sragen misalnya. Teman-teman dari Solo main ke misalnya ke Surabaya misalnya. Jadi yang pertama yang harus dibuktikan itu bukan teman, bukan saudara luar ya, tapi justru orang inti di dalam satu keluarga, orang keluarga kandung, bapak ibu, adik kakak, itu yang pertama kali. Mereka itu yang akan memberikan ketenangan kepada teman-teman. Jadi karena teman-teman kan setiap hari tinggalnya di situ ya. Kalau mereka itu tidak di dalam tanda kutip nih bahasa kasarnya ditutup mulutnya, mereka tuh akan merongrong terus. Teman-teman kayak akan ditanyain, "Kowe ngopo dino iki? Hari ini ngapain? Dapat uangnya dari mana?" Nah, mereka tuh kadang-kadang mereka sayang, tapi mereka panik gitu. Nah, makanya saran saya ya itu tadi, ini 3 tips dari saya. Baik Mas, saya terima kasih banyak sudah tanya satu hal yang sangat sederhana, tapi saya yakin ini mewakilkan dari pertanyaan banyak subscriber, banyak teman-teman semua. Saya tahu 80% subscriber saya adalah non-fotografer, tapi juga ada 20% atau mungkin 5% yang dia memang mau berjibaku seperti saya menjadi seorang fotografer. Ini tidak mudah teman-teman, tapi juga tidak sesusah kita harus bikin tank mungkin ya, kecuali kalau teman-teman memang pembuat tank ya mungkin lebih mudah. Tapi begitu, mudah-mudahan inspirasi ini sederhana, singkat, tapi bermanfaat buat teman-teman semua. Pastikan berjuang, show them the money. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.